Selamat datang di ITM.js Official. Ketemu lagi bersama saya. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi masih mengenai materi Flutter ya. Di sini kita akan membahas perbedaan antara stateful dengan stateless. Jadi ketika kita membuat sebuah aplikasi menggunakan Flutter, pasti kita selalu menggunakan itu sebuah kelas ya, dengan nama pasti kalau tidak stateful pasti stateless widget. Apa sih bedanya? Di sini kita akan bahas. Pertama-tama pastikan dulu emulatornya sudah berjalan. Selanjutnya Visual Studio Code-nya ya. Dan pastikan project yang kita gunakan masih project yang sebelumnya. Kemudian pastikan emulatornya sudah ini ya, terdeteksi atau sudah terhubung ke Visual Studio Code. Langkah pertama, kita buat dulu satu buah file ya di lib dengan nama kita buat aja stateful stateless page ya, stateless dot ini. Kemudian kita import material dotnya. Seperti ini. Sebelum kita mulai, di sini saya ada sebuah ini ya, ilustrasi ya. Ini ada sebuah gambar, saya besarin. Ini ada stateful dan stateless ya. Jadi bisa dilihat ini ada sebuah tampilan ya di bodinya, ada teks dan button. Jadi ketika ini diklik ya, kalau di stateful ketika diklik ini kan ada sudah diklik sebanyak berapa kali gitu. Awalnya kan ini nanti 0 ya, atau belum diklik. Jadi ketika ini kalau di stateful ketika diklik ini akan bertambah terus. Berbeda dengan stateless. Stateless itu walau ketika ini diklik berapa kali pun ini tetap akan 0 atau 1. Jadi tidak akan berubah, ini isinya tidak akan berubah ketika diklik. Jadi bisa dikatakan kalau stateless itu widgetnya tetap ya, tampilannya tetap tidak berubah. Sedangkan stateful itu dinamis, bisa berubah-ubah. Nah, itu dia. Kenapa bisa berubah? Karena di stateless di stateful ini ada yang namanya itu state ya. State itu fungsinya untuk mengecek apakah ada perubahan enggak ya, ada perubahan enggak di layoutnya ini. Beda dengan di stateless itu tidak ada, makanya dia tetap. Itu seperti itu teman-teman. Jadi di stateful itu ada state ya, itu untuk memantau ada perubahan enggak, perubahan widget-widget di dalamnya ini, di dalam widget stateful. Sedangkan stateless tidak ada. Inilah yang akan kita bahas nantinya. Jadi kalau mau ada perubahan ya di tampilannya ini ya, di dalam widgetnya ini ada perubahan, itu kita pakai stateful. Tapi kalau tidak ada perubahan ya di layoutnya ini, widget contohnya ada beberapa widget dan tidak akan ada perubahan, itu pakai stateless. Ini teman-teman. Jadi kalau ini tetap stateless, kalau stateful itu dinamik, bisa berubah. Ini gimana buatnya? Ini kita minimize aja. Kita kembali ke Visual Studio Code. Pertama kita buat dulu, kita buat stateful dulu. Stateful widget. Ini kita buat aja stateful ya.
ya, stateful page. Oke, sudah. Kemudian di sini kita seperti biasa kita kasih scaffold ya. Dalam scaffold kita kasih app bar. Seperti biasa kasih app bar lagi. Di dalam app bar kita kasih title pakai widget text ya, teman-teman. Kita buat aja stateful widget ya. Widget, oke. Kita format dokumen dulu biar rapi. Ini kita minimize saja ya. App bar, kemudian di sini kita kasih body. Ini teman-teman. Kita kasih container aja ya. Container. Oke, ini seperti ini. Kita simpan. Kemudian ini kita kopikan dulu. Kita copy, kita pastikan di main-nya biar ketika di running nanti dia menjalankan file stateful stateless-nya. Ini error seperti biasa. Kita import, kita simpan, coba kita jalankan. Kita tunggu ya teman-teman. Masih proses ya teman-teman untuk compile-nya. Sambil nunggu ya teman-teman, nih kita ulang lagi. Ini gambar tadi ya teman, ini stateful, ini stateless. Jadi stateful itu bisa berubah-ubah ya. Jadi widget yang ada di dalamnya itu bisa berubah. Contohnya ini kalau diklik ini nambah jadi 1, 2, 3 dan seterusnya. Sedangkan kalau dia stateless, ini tidak akan ada perubahan untuk widget-widget yang ada di dalamnya. Jadi teman-teman kalau mau ada perubahan pakai stateful, kalau tidak ada pakai stateless. Kita lihat udah jalan ya teman-teman, ini udah jalan. Nah sekarang kita tambahkan kolom, kita tambahkan children dulu. Di dalam cellnya ada kolom seperti biasa ya teman. Kemudian ada children, kita tambahkan dulu teks. Oke, kita biarkan aja data. Kalau disimpan ada error ya teman-teman. Bukan titik koma ya, tapi koma teman-teman. Data oke.
Lalu di sini kita buat sebuah button. Kemarin di pertemuan sebelumnya kan kita sudah belajar tentang membuat button, bisa pakai text button maupun elevated button. Kita pakai yang elevated button aja. Button on press-nya kita kosongin dulu seperti ini. Cell-nya kita kasih teks aja ya. Kemudian kita kasih klik. Oke, kita simpan seperti ini. Kita format dokumen aja. Oke, sudah. Ini biar di tengah, coba kita kasih ini ya, kontainernya, kolomnya aja kita bungkus dengan widget center. Ini ya, center, kita simpan. Oke, tapi masih di atas ya. Biar dia pas ada di tengah sini, di kolomnya kita kasih main axis alignment center. Oke, tengah ya. Oke, sudah ya teman-teman. Nah, sekarang kalau stateful itu kan tadi bisa berubah. Ini kan data ya, tulisan untuk di teksnya. Ini kita mau rubah. Contohnya kalau nanti diklik, ini sudah diklik, atau ini kita buat aja dulu belum diklik ya. Belum diklik. Nih. Oh, ini salah ya. Belum diklik. Nah, ini ya. Jadi ketika nanti tombol ini diklik, itu maka tulisannya nanti sudah diklik. Kalau umpamanya dalam ini ya, kita kasih keterangan di konsol itu kan pakai print ya. Print kita buat sudah diklik titik koma, simpan, sudah diklik. Tapi kita mau ini yang berubah, bukan di sini pesannya. Gimana caranya? Karena ini pakai stateful, ini bisa caranya. Berarti ini isi dari teksnya ini kita buat dalam sebuah variabel dulu. Kita buat let, tipenya string ya. Kemudian nama variabelnya kita buat aja data. Kita buat isinya. Nah, yang ini kita kopikan. Kita cut aja. Kita Ctrl X. Ini kita ganti jadi data ya, data sama dengan ini kita paste di sini, kita simpan, tetap ya. Atau kita refresh, belum diklik, tetap ya. Ini nama variabelnya, tipenya string ya. Sudah. Sekarang ketika nanti ini diklik, ini jadi berubah, sudah diklik. Jadi caranya di sini pakai set state. Oke teman-teman, sudah ya. Set state baru data kita rubah. Datanya jadi apa? Sudah diklik. Ini aja ya, kita copy ya teman-teman. Kita copy di sini. Sudah diklik, kita simpan. Kita refresh dulu teman-teman. Kalau sudah, coba klik, sudah diklik, berubah kan teman-teman? Nah, itu dia teman-teman. Ini kalau dia pakai stateless, stateful ya, kok stateless, stateful, karena dia bisa berubah. Gimana kalau dia pakai stateless? Kita buat aja sini contohnya, stateless widget. Nah ini, namanya kita samain aja ya teman-teman ini. Kita samain, atau gini. Ctrl Z dulu. Ini bisa di convert nggak ya? Nggak bisa ya. Nah, contoh gini, kita buat aja stateless widget. Namanya kita samakan aja stateless aja ya, stateless page. Oke, sudah ya teman-teman. Ini kita copy, kita pastekan kemari, paste.
simpan. Blank ya, kenapa? Ini kan masih kosong. Nah sekarang coba kita kopikan aja ini, mulai dari return sampai scapul ini. Kita copy, kita paste, gantikan ininya. Kemudian ini kita copy juga, kita copy, kita buat di sini. Oke, ini error ya. Ini biar nggak error, mungkin ini hapus saja ini. Oke, dah. Format dokumen. Sudah ya. Nah, di sini error, nggak bisa teman-teman. Nah, ini. Kalau di quick, nggak bisa ya. Karena kata apa? Karena di stateless itu tidak ada set state. Set state ini kan untuk memantau ada perubahan nggak ya widget-widget yang di dalamnya, kan gitu teman-teman. Kalau ini kita simpan, nih nggak jalan teman-teman. Tapi kalau ini kita komen, kita simpan, ini jalan. Kan di sininya muncul ya teman. Tapi ini kan nggak berubah. Tapi di sini ada init state. Nah, init state. Tapi tetap error ini teman-teman. Coba kalau kasih ini mau nggak mau juga. Ini nggak mau juga, ini nggak mau juga, error kan teman-teman. Is not defined katanya, nggak ada katanya gitu kan teman-teman. Kalau ini kita kasih komen, bentar ya teman-teman. Kemudian ini kita kopikan kemari, kita simpan, kita klik, nggak ada perubahan ya teman-teman, hanya di sini aja. Atau kita refresh, kita klik, nggak ada ya teman. Nah ini dia, ini stateless, karena dia memang widgetnya ini tetap tidak akan ada perubahan widget-widget yang ada di dalamnya. Ya, maka ini tidak berfungsi. Set state, init state juga nggak ada, teman-teman. Inilah kalau stateless. Itulah perbedaan dari stateless dengan stateful. Jadi kalau stateful itu widgetnya itu bisa berubah-ubah ya isi yang di dalamnya. Sedangkan kalau stateless itu nggak bisa, dia tetap. Nah itu dia teman-teman. Paham ya teman-teman? Teman-teman tinggal nanti menyesuaikan aja. Halamannya itu mau tetap atau berubah, kan gitu isinya. Kalau mau tetap pakai stateless aja, kalau mau berubah pakai stateful. Nah ini teman-teman, inilah perbedaan dari stateless dan stateful. Kita kembali lagi ke ini ya teman, stateful, kita copy lagi. Jadi kita kopikan kemari, paste, biar yang dijalankannya itu si stateful ya. Oh maaf, ini tadi masih Ctrl Z, kita simpan, namanya masih mana? Oh ini salah ya teman-teman, stat flash. Oke, kita simpan. Nah udah ya teman. Nah nggak berfungsi ya. Sekarang kembali lagi ke stateful. Ini berarti kita copy, kita ganti lagi biar yang dijalankannya si stateful-nya. Udah, sudah diklik. Sekarang kita buatkan, kadang ketika diklik ini nambah. Kalau ini kan cuma sekali aja. Gimana sih kalau buatnya di stateful itu? Untuk buatnya di stateful itu kita buat di sini teman-teman. Pertama kan tadi kita udah buat LED ini belum diklik gitu ya. Ini kan mau dia bertambah terus. Berarti ini kita ganti teman-teman. Ini kita ganti tipenya ini teman-teman, ini kita hapus saja int ya, kita kasih aja umpamanya jumlah klik sama dengan, kita buat 0 dulu ya teman-teman, berarti dimulai dari 0. Sudah ya teman-teman. Kemudian
Untuk di on press-nya ini kita hapus aja dulu semua. Ini datanya ya teman-teman. Ini datanya kita kasih nih. Kita kopikan atau di mana ya? Ini jumlah klik. Nah ini teman-teman. Kita buat aja bentar ya teman. Kalau dikasih to string, oke. Coba nanti kita coba dulu teman-teman ya. Tapi ini belum ada berfungsi teman-teman, masih tetap karena belum kita kasih ini ya function. Jadi kita kasih function di sini. Kita buat void. Kita buat tambah klik contohnya. Seperti ini teman-teman. Baru kita kasih set state. Tadi kan ada set state ya. Set state. Set coba kita buat di sini, kok nggak muncul nih. Set. Nah ini set state. Ini kita kopikan aja ke Ctrl X. Kita buat di sini teman-teman. Kita buat, kenapa nggak muncul? Oh salah teman-teman. Ctrl Z aja. Ini kita hapus dulu. Ini kenapa nggak ada muncul? Salah. Ini ngatakinnya bukan di sini teman-teman. Untuk pointnya kita cut aja ya. Ternyata ngeletakinnya di sini tadi. Oke, salah tadi ya teman-teman. Oke, sudah teman-teman. Oke, kalau sudah baru kita kasih set state. Set state ada ya. Kita kan mau nambah ini jumlah kliknya, berarti kita buat jumlah klik plus plus. Berarti penambahan. Seperti ini teman-teman. Kita format dokumen dulu. Kita simpan. Udah teman-teman ya. Sekarang di sini kita kasih. Di sini jadi kita kasih adalah jumlah klik ya. Ini tambah. Salah. Tambah klik. Ini teman-teman, titik koma. Oke, itu teman-teman. Jadi kita buat variabelnya tuh ini, buat sebuah functionnya dipanggil ketika tombolnya diklik. Kita refresh, kita klik teman-teman. 1, 2, 3, 4 dan seterusnya teman-teman. Ini dia. Nambah ya teman-teman. Kalau kita refresh lagi, ini 0 lagi. Ini teman. Atau mau kita kasih tulisan sudah diklik sebanyak berapa kali gitu ya teman-teman. Berarti di sini ini kita ganti teman-teman. Kita hapus dulu. Kita kasih tanda kutip 2 juga boleh ya teman-teman. Kemudian sudah diklik sebanyak titik 2. Sekarang kan kita menggabungkan ini dengan ini ya, variabel ini yang nilai dari variabel jumlah klik. Jadi itu harus pakai ini teman-teman, dolar baru jumlah klik. Seperti ini, spasi kali. Kita simpan. Gak error ya teman-teman. Ini sudah diklik. Ini S-nya udah kecil ya. Ganti. Sudah diklik sebanyak 6 kali. Kita refresh dulu. Nol ya. Klik 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah ya teman-teman. Ini dia. Ini stateful. Ya teman-teman bisa pakai yang mana juga boleh, mau stateful mau stateless.
Jadi kalau stateless itu dia tetap ya, nggak ada perubahan nanti di widget-widget yang ada di dalamnya. Jadi isi yang di dalamnya nggak ada berubah. Sedangkan kalau stateful itu bisa lakukan perubahan. Nah ini, contohnya ini increment ya, penambahan. Nah gitu. Paham ya teman-teman? Mungkin sampai di sini dulu teman-teman untuk pertemuan kali ini mengenai perbedaan antara stateful dengan stateless. Ketemu lagi pada video tutorial berikutnya. Jangan lupa subscribe, klik tombol lonceng, komen, like untuk mendapatkan informasi-informasi video terbaru dari kami IT MJS Official. Terima kasih.